Om. Perkenalkan, nama saya Kirani Firly Johanis dari kelas 4 keperawatan semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan maternitas 2 dengan dosen pengampu Nurse Meini Kountul, Escape MKes. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi gangguan pendarahan. Gangguan pendarahan sering terjadi karena darah tidak dapat membeku dengan baik. Pendarahan adalah kehilangan produk darah baik di dalam maupun di luar tubuh. Pada tubuh sebenarnya ada suatu proses pembekuan darah yang mencegah pendarahan terus terjadi. Terkadang kondisi tertentu mencegah darah membeku dengan baik dan mengakibatkan pendarahan berat dan cukup lama. Gangguan pendarahan dapat menyebabkan pendarahan abnormal baik di luar maupun di dalam tubuh. Selanjutnya, pendarahan kehamilan lanjut. Pendarahan implantasi atau awal kehamilan umumnya terjadi sekitar 10-14 hari setelah pembuahan atau berhubungan seksual. Oleh karena itu, pendarahan ini dapat disebut sebagai salah satu ciri-ciri kehamilan atau tanda awal kehamilan. Ciri-ciri pendarahan awal kehamilan, pendarahan implantasi atau menstruasi seringkali mirip, sehingga banyak wanita yang sulit membedakannya. Namun ada beberapa ciri yang membedakan keduanya, yaitu 1. Warna darah, 2. Jumlah darah, 3. Kram, 4. Jeda waktu, 5. Risiko pendarahan saat hamil muda. Pendarahan antepartum atau pendarahan pada kehamilan lanjut adalah pendarahan pada trimester dalam kehamilan sampai bayi dilahirkan. Pada kehamilan usia lanjut, pendarahan yang tidak normal adalah merah, banyak dan kadang-kadang tapi tidak selalu disertai dengan rasa nyeri. Selanjutnya, pendarahan pada pasca persalinan. Pendarahan postpartum adalah pendarahan perviginam 500 cc atau lebih setelah kala 3 selesai setelah plasenta lahir. Pendarahan postpartum dibagi menjadi 2, yaitu pendarahan postpartum primer atau dini dan pendarahan postpartum sekunder atau lanjut. Pendarahan postpartum disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor predisposisi adalah anemia yang berdasarkan prevalensia di negara berkembang merupakan penyebab yang paling berbahaya. Penyebab pendarahan postpartum paling sering adalah atonia uteri serta retensio plasenta. Penyebab lain kadang-kadang adalah laserasi serviks atau vagina, ruptur uteri dan inversi uteri. Efek pendarahan banyak bergantung pada volume darah sebelum hamil, derajat hipervolemia terinduksi kehamilan, dan derajat anemia saat persalinan. Selanjutnya, shock hemoragi. Shock hemoragi disebut juga shock hipovolemik, adalah suatu shock yang disebabkan oleh pendarahan banyak yang dapat disebabkan oleh pendarahan antepartum seperti placenta previa, solusio placenta, dan ruptura uteri. Juga disebabkan oleh pendarahan pasca persalinan seperti atonia dan lacera cervix atau vagina. Yang pertama, kehilangan darah. A. Dapat akibat eksternal seperti melalui luka terbuka. B. Perubahan internal dapat menyebabkan shock hipovolemik jika pendarahan ini di dalam torak, abdomen, retroperitoneal atau tungkai atas. Kedua, kehilangan plasma merupakan akibat yang umum dari luka bakar, cedera berat, atau inflamasi peritoneal. Ketiga, kehilangan cairan dan dapat disebabkan oleh hilangnya cairan secara berlebihan melalui jalur gastrointestinal, urearinus, atau kehilangan lainnya tanpa adanya pengganti yang adekuat. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra,
Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.